Oke, bismillahirrahmanirrahim. Balik lagi bersama saya Nino Sutrisno dari juragansio.com. Oke, pada pagi ini barusan ada salah satu webinar yang cukup menarik menurut saya. Jadi pada intinya adalah ada beberapa catatan yang saya catat ya. Catatannya sudah masuk belum? Nah ini today. Saya besarkan dulu. Gimana ya besarkannya? Oke, tadi salah satu bahasannya yang cukup menarik di webinar Kohdino, salah satu alumni dari OMG juga ya, alumni Piran Hamas. Nah, ini yang menarik di kenapa bisnis beliau itu melesat ya. Pertama, jangan buru-buru bisnis dulu, jangan cari produk dulu, kenali dulu DNA bisnisnya atau disebut juga jati diri dan keberuntungan ya. Kebetulan Kohdino itu jalurnya adalah kuliner. Sempat juga jualan es dagen ya, daugen atau apa atau namanya. Lalu sempat jual makanan ya, makanannya makanan kaitan dengan makanan utama. Itu orang tuanya, jadi salah satu orang tuanya ibunya kalau tidak salah itu. Kalau kemana-mana selalu misalkan ada salah satu event seperti reuni atau arisan. Nah, biasanya beliau itu menjajakan makanan ya, dan itu cukup laku. Lalu di sini ada nilai 6 sampai 10. Nah, yang dimudahkan, dilancarkan, diberkahi, lanjutkan ya. Itu nilainya 6 sampai 10. Lalu yang kaitan dengan makanan itu Kodino pilih kemasan atau wadahnya. Kalau di breakdown itu nanti silakan breakdown ya dari kakek atau nenek bisnisnya atau pekerjaannya itu atau usahanya itu yang menghasilkan um, sekunder ya atau tersier. Jadi kebutuhan pokoknya sudah terpenuhi, sekunder dan tersier itu kan biasanya lebih ke rumah atau kendaraan ya. Jadi barang-barang yang tidak premier gitu ya, tidak premier. Premier itu biasanya makan, pakaian, lalu rumah. Nah, sekunder itu bisa kendaraan, biaya hidup, jalan-jalan dan sebagainya. Atau rumah ke satu, kedua, dan ketiga dan seterusnya. Itu kan sekunder dan tersier. Jadi di luar dari premier gitu. Jadi bisnis atau usaha atau pekerjaan yang menghasilkan dari um, menghasilkan atau dapat kita beli gitu ya, dapat menghasilkan atau dapat membeli sesuatu yang sekunder atau tersier, bukan lagi premier ya. Lalu yang saya lihat juga Kodino ini 6 sampai 10-nya produknya ternyata Basic Malang. Saya sempat juga lihat-lihat ya Basic Malang. Basic bukan sekedar basic, ternyata targetnya adalah lebih ke atas ya, menengah ke atas ya. Sepertinya harganya memang agak lumayan premium ya. Targetnya itu adalah emak-emak, lalu Bilau itu buat kolom grup. Pertama itu buat Instagram ya. Itu sih seingat saya. Lalu ada yang menarik di sini bisnis sesuai DNA bisnis atau sesuai dengan jati diri dan keberuntungan itu tidak butuh effort effort lebih ya. Jadi tidak perlu kita bersusah payah, berdarah-darah. Sekalipun kita hanya promosinya sekali mungkin di Firan Hamas dengan kaidah Firan Hamas dengan menggunakan UTDTL itu bisa menghasilkan terus menerus gitu. Ini salah satu produknya masih relate ya, Korean Glamping. Jadi tahun 2021 itu ikut pelatihannya bagus. Setelahnya itu kan ada pandemi ya. Sekitar tahun 2020, 2020, 2021 itu ada pandemi.
pandemi kedua beliau sudah masuk karena memang beberapa bisnisnya kena imbas dari dampak corona, dan muncullah ide bisnis Korean glamping. Kalau saya lihat-lihat ya, karena memang terkekang saat itu tahun 2020 sampai 2021 tidak bisa kemana-mana. Kalaupun misalnya bisa kemana-mana itu terbatas, dibatasi juga jam malamnya sampai jam 9. Pun kalau mau keluar kota itu kita mesti ya, sudah apa namanya vaksin satu, vaksin kedua, bahkan booster ketiga sempat ya saat itu. Dan itu mewajibkan bawa sertifikasinya juga, makanya muncul aplikasi yang munculkan apa namanya, kita sudah divaksin satu dan dua gitu. Vaksin ke satu saja tidak cukup, vaksin kedua mesti gitu ya, baru bisa keluar kota. Dan karena kita dikekang gitu ya selama kurang lebih corona pertama dan corona kedua tahun 2021, lalu muncullah keinginan untuk keluar. Nah, ini ingin bermain, ingin ketemu orang atau sebagainya ya. Karena sumpek di rumah terus ya, muncullah Korean glamping, sifatnya ya piknik-piknik seperti itu ya. Ada tendanya. Dan orang-orang itu kadang-kadang nggak mau ribet ya, tinggal bawa badan aja, udah siap pakai. Ini pakai Korean glamping, nanti cek aja di Instagramnya Korean glamping. Lalu market itu sudah terbentuk, terkotak-kotakkan, jadi mudah ya. Kita dimudahkan untuk targetingnya. Jadi misalnya saya jualannya speed tank itu kan ada terkotak-kotakan nanti. Ada yang untuk individu, ada yang untuk perusahaan, ada yang untuk rumah sakit dan gedung-gedung besar seperti itu. Lalu besek juga ya, besek itu untuk acara pernikahan. Tadi yang saya ingat itu harga per piece-nya itu ada yang di atas 100.000. Bayangkan misalkan acara pernikahan daerah Surabaya itu yang agak apa ya, budayanya lumayan ya. Terus yang saya lihat juga lebih mengedepankan naturalisasi mungkin ya. Makanya memilih besek dibandingkan bahan-bahan plastik gitu ya. Dan orang-orang kaya biasanya seperti itu. Makanya beseknya itu laku untuk acara pernikahan. Dan untuk acara pernikahan biasanya tidak satu dua, bahkan bisa 500 sampai 1000 pieces gitu. Oke, jadi PR kita adalah, jadi gini ya, ada orang kaya banyak uang, bingung habiskan uang gitu ya. Jadi orang kaya ini terkotak-kotakan um, dengan gaya hidupnya masing-masing. Jadi ada nasi goreng yang di bawah 100.000, ada nasi goreng di atas 100.000, itu bukan masalah harganya murah atau mahal ya, bukan lagi murah atau mahal ya. Tapi memang kebutuhannya si orang kaya itu tidak mungkin juga makan di pinggir jalan gitu ya. Mungkin yang tempat parkirnya luas, lalu ada di situ ada hiburannya, ada live musiknya juga dan sebagainya gitu ya. Nah, ini jadi banyak orang kaya yang kebingungan habiskan uang. Lalu kembali lagi peluang sesuai dengan DNA bisnisnya. Nah, ini PR kita untuk cek lagi DNA bisnis kita, jati diri dan keberuntungan kita, hoki kita bisnisnya apa. Kalau 10% itu, kalau di total seluruh kita ini ada 100% ya. Jadi 10% itu fokusnya ke palu gada, 20% itu dari hulu ke hilir, artinya dia produsen dari hulu ke hilir. Lalu ada yang fokus salah satu niche. Nah, itu contohnya seperti saya, niche-nya memang kaitannya dengan kamar mandi satu jenis. Bahkan ada yang palu gada yang 10% dipegang apa aja gitu ya. Dia pegang apa saja menjadi emas gitu. Nah, ini ada rating, review, rekomendasi. Nah, ini balik lagi ya, produk kita itu dipilih karena ratingnya. Ya, kalau di marketplace ya, ini ada ratingnya, ada reviewnya, ada rekomendasi. Misalkan tadi di sampling itu, di contohnya itu Kodido bilang ada salah satu
apa nih, travel umroh itu rata-rata orang itu nyarinya itu bukan hanya di Google saja, biasanya nyari referensi, rating, dan review. Misalkan ada salah satu saudara kita, family kita pergi umroh, lalu biasanya kita akan nanya itu ya, referensi, ya, rekomendasi, review, dan ratingnya ya tentunya. Kamu pakai travel apa? Ini fasilitasnya apa aja, terus dapat apa aja. Kalau misalnya dibilang bagus, 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 oke, dia biasanya akhirnya memberikan review, ratingnya oke, terus rekomendasikan ke kita. Itu namanya referensi. MLM ya, mulut lewat mulut gitu ya istilahnya. Dan tadi dibahas juga cara cari produsen ya, dari Google, silahkan ketik aja di Google misalkan produsen besek ya di Depok misalkan, seperti itu. Cari halaman 8 sampai 10 itu biasanya produsen gitu. Atau bisa juga cari di radius di bawah 30 km dari lokasi kita. Itu bisa juga. Ya, jadi jangan buru-buru bisnis, silahkan cek lagi DNA bisnis kita itu kemana. PR-nya adalah kita mencari itu ya, jati diri dan keberuntungan, hoki kita itu apa gitu. Kita sebagai catatan tadi ya, kita harus cek lagi ke orang tua kita, lalu ke atas orang tua kita, kakek, nenek gitu ya. Ayah dari jalur ibu, kakek nenek dari ayah, kakek nenek dari ibu. Nah, itu kita bisa petakan lalu kita ambil kesimpulan. Kalau kalau misalnya memang dimudahkan, dilancarkan dan disukseskan, nilainya diberi 6 sampai 10 ya. Lalu lanjutkan seperti itu. Oke. Itu area sumber dari webinar hari ini. Terima kasih. Bye bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.